Pemirsa, Salam TV yang berbahagia, kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu yang ketiga sudah kita sampaikan tadi sedikit cuplikannya atau subtemanya, yaitu yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Dia merasa bertanggung jawab terhadap semua yang dipimpinnya. Jadi seorang muslim bersama Rabbnya, kita katakan dia mukmin yang terjaga, yang selalu waspada. Yang kedua, selalu mentaati perintah Rabbnya. Yang ketiga, dia merasa bertanggung jawab penuh terhadap yang dipimpinnya. Dalika annahu ma min taqsirin aw tahawunin aw tafritin fi jambillahi wa rasulih. Oleh karena itu tidak ada kelalaian. Tidak ada memudah-mudahkan. Tidak ada tidak mengindahkan fi jambillahi wa rasulih, dalam hak-hak Allah dan Rasulnya. Jadi seorang muslim itu dia tidak ada melalaikan, dia tidak ada memudah-mudahkan atau menggampang-gampangkan. Dan juga dia tidak teledor, ya, tidak mengindahkan perintah Allah, enggak ada itu. Jadi dia tidak memudah-mudahkan, ya, tidak ceroboh, dia tidak teledor. Dalam apa? Dalam fi jambillahi wa rasulihi, dalam hak-hak Allah dan Rasulnya. Enggak. Dia senantiasa memastikan bahwa hak-hak Allah Azza wa Jalla yang dia harus tunaikan, ya, hak-hak Allah hak-hak Rasulnya dia harus tunaikan. Dia harus memastikan itu, ya. Jadi dia memastikan bahwa tidak ada di sana kecerobohan, tidak ada di sana memudah-mudahkan, tidak ada di sana juga kelalaian, tidak ada di sana keteledoran dalam memenuhi hak Allah Azza wa Jalla, hak-hak Allah dan hak-hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yaqa'u fihi ahadu afradi usrati hadzal muslim illa wa huwa mas'ulun anhu. Yang jika terjadi salah seorang dari keluarga seorang muslim ini, artinya jika terjadi hal yang kita sebutkan tadi, ada keteledoran, ada kecerobohan, ada menggampangkan, ada dia tidak memenuhi hak-hak Allah dan Rasulnya. Jika itu terjadi kepada salah seorang keluarga muslim ini, illa wa huwa mas'ulun anhu, dia akan selalu merasa dirinya bertanggung jawab terhadap hal itu. Ini kan sesungguhnya berkaitan dengan yang sebelumnya. Kita katakan bahwa seorang muslim itu kan tidak hanya memperdulikan dirinya, tapi juga memperdulikan usrahnya, keluarganya, anak istrinya, dan juga kerabat-kerabatnya. Demikian. Sehingga dia tidak mau ada terjadi keteledoran, tidak mau terjadi kecerobohan, tidak mau terjadi kekurangan, tidak mau terjadi hal-hal yang memudah-mudahkan terhadap apa? Terhadap hak Allah dan Rasulnya. Itu dia tidak mau terjadi, hatta pun dari salah seorang dari keluarganya. Bukan hanya dari dirinya, ya, dari keluarganya pun dia tidak mau terjadi hal itu. Karena dia selalu bertanggung jawab terhadap mereka ini. Jadi bukan dia hanya bertanggung jawab terhadap dirinya pribadi, tapi juga kepada mereka. Semestinya inilah menjadi sikap kita sebagai seorang muslim muslimah. Jadi kita sebagai seorang kepala keluarga umpamanya. Jadi kita tidak hanya mensolehkan diri kita, juga kita mensolehkan anak dan istri kita dan serta kerabat-kerabat kita. Ya semampu kita tentunya, ya. Kita berusahalah begitu kan untuk bagaimana menjadikan mereka ini juga soleh dan salehah. Ya, tidak hanya kita memperdulikan diri kita, tidak. Jadi kita ingin membawa keluarga kita ini sama-sama ke surga begitu, ya. Sama-sama ke jannatullah, ke surga Allah. Jadi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak, tapi juga mementingkan keluarganya, anak, istri dan kerabat-kerabatnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Masya Allah. Jadi jangan dianggap pemimpin itu harus menjadi camat, pemimpin itu harus jadi bupati, pemimpin itu harus jadi gubernur, pemimpin itu jadi presiden. Tidak. Hatta antum pun terhadap diri antum itu, pribadi-pribadi kita, itu menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri. Makanya kan Malikul A'dha, ya, Malikul A'dha, rajanya anggota tubuh kita apa? Kan di sana ada 7 anggota tubuh, ya. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ya, ada telinga, ada mulut, ada lisan. Siapa yang menjadi anggota Malikul A'dha ini? Siapa yang menjadi apa? Siapa yang menjadi rajanya? Rajanya kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW adalah al-qalbu, hati. Al-qalbu itu menjadi hati pimpinan dalam diri kita ini. Ya.
Hati kita ini benar-benar kita harus didik. Hati ini harus benar-benar kita tata. Ya, hati ini benar-benar kita perhatikan dengan baik agar dia bisa menjadi al-maliku al-adil, menjadi malik yang adil, menjadi raja yang adil, raja yang baik terhadap anggota tubuh kita ini. Ya, makanya kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam di dalam setiap tubuh itu ada mudghah, ada segumpal darah. Ya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadul kullu. Apabila bagus segumpal darah tadi, ya, maka segumpal daging tadi, maka akan ada akan bagus semua badannya atau tubuhnya. Apabila rusak, rusaklah semuanya. Ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Ya, hati itu kecil memang, tapi menjadi malik, menjadi menjadi raja terhadap anggota tubuh kita ini tadi. Tangan, kaki, mata, telinga, ya, kemudian juga lisan kita. Ini menjadi raja dia. Jadi harus pastikan, karena memang pemimpin, ya, dalam diri kita itu pemimpin dia. Kita juga umpamanya sudah menikah, makin besar kepimpinan yang harus kita tanggung jawabi, yaitu keluarga kita. Mungkin kita tidak hanya sekedar pemimpin rumah tangga, mungkin juga pemimpin desa, pemimpin RT RW mungkin. Makin besarlah kepemimpinan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat hadis Nabi tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Ya. Wa hadhil mas'uliyatu allati yahussuha al-muslim as-sadiqu min jara'i tafritin, ya, min jaradi tafriti ahadi afradi usratihi takhuzzu jambahu. Ya. Wa hadhil mas'uliyah, dan tanggung jawab ini yahussuha al-muslim, yang dirasakan oleh seorang muslim, yang diemban oleh seorang muslim as-sadiq, yang jujur, ya, min jara'i tafriti, ya, min jara'i tafriti ahadi afradi usratihi takhizu jambahu, ya, kemudahan, ya, dari kemudahan melampaui batas salah seorang dari anggota keluarganya itu membuat dia menusuk lambungnya. Artinya begini, tanggung jawab yang kita katakan tadi, seorang muslim bertanggung jawab terhadap siapa? Terhadap dirinya, keluarganya, dan juga kerabatnya, kan begitu. Nah, kalau ada salah seorang dari keluarganya yang dia bermudah-mudah, ya, dalam perkara dalam perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu memenuhi hak Allah dan Rasulnya, maka itu sesungguhnya menusuk lambungnya. Artinya membuat dia malu, membuat dia semakin jatuh ke dalam kubangan dosa dan maksiat. Jadi jangan dianggap bahwa maksiat pribadi saja yang membuat dia bisa terjatuh kepada kubangan neraka, ya, kepada kubangan maksiat. Tidak, keluarganya juga. Itu makanya seorang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin itu berat. Karena kalau nanti ada hal yang bermasalah di bawah kepemimpinannya itu, dia kena gitu. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap hal itu. Makanya orang-orang yang menjadi pemimpin itu tidak mudah. Orang-orang yang menjadi pemimpin itu tidak gampang sesungguhnya mempertanggungjawabkan amanah itu. Mungkin orang pada hari ini, kenapa orang mau berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin? Karena mereka yang harapkan materi duniawi. Mereka tidak ingat bagaimana besarnya kelak tanggung jawabnya di akhirat. Maka kita lihat sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia kuda saja yang jatuh tergelincir di Irak pun katanya dia takut akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, wahai Umar, lima dalam tusawi tariqahu. Wahai Umar, kenapa engkau meratakan jalannya sehingga kuda itu enggak tergelincir? Masya Allah. Ya. Luar biasa itu, dia merasa tanggung jawabnya itu. Jadi tanggung jawabnya sampai ke situ begitu kan. Sampai kuda yang jatuh pun gara-gara jalan tidak bagus dibuatnya, dia merasa itu tanggung jawab dirinya. Allahu Akbar, ya. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, ya. Jadi wahadil mas'uliyah, tanggung jawab ini yang dirasakan atau yang diemban oleh seorang muslim, ya. Itu kalau ada yang bermudah-mudah, ya, untuk melampaui batas salah seorang dari anggota keluarganya, itu sesungguhnya menusuk lambungnya. Artinya apa? Itu sesungguhnya merusak ketakwaannya, merusak tanggung jawabnya.
ya, sebagai seorang muslim. Fala yatiqu 'alaiha sabran. Maka kalau sudah begitu dia tidak akan sanggup untuk bersabar melihat hal itu. Dia akan segera apa? Dia akan segera memperbaikinya. Kadang-kadang Masya Allah di keluarga itu ada keluarga yang berbuat maksiat, ya, yang kepala keluarganya ataupun pemimpinnya tenang-tenang aja itu, nggak ada masalah sama dia. Kalau seorang muslim yang merasa tanggung jawab bahwa memang bermudah-mudah dari salah seorang keluarganya untuk bermaksiat kepada Allah, untuk tidak memenuhi hak Allah dan Rasulnya, dia menganggap bahwa hal itu menusuk lambungnya, artinya membuat dia jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka dia tidak akan bersabar untuk apa? Untuk mengatasinya dengan sebaik-baiknya. Wa yusari'u fi izalati asbabiha mahma takun nata'ij. Maka dia bersegera untuk menghilangkan sebab-sebabnya mahma takun nata'ij, bagaimanapun hasilnya. Artinya apa? Ketika ada dilihatnya salah seorang keluarganya terjatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, tidak memenuhi hak Allah dan Rasulnya, maka dia segera menghilangkan sebab-sebabnya. Kenapa anak ini begini? Kenapa saudaraku ini begini? Kenapa ini? Kenapa anakku? Kenapa istriku? Kenapa keluarga aku begini? Dia langsung cari sebabnya. Bagaimanapun hasilnya, dia tidak peduli. Yang penting dia sudah berusaha. Karena memang dituntut dari kita ini, ikhwan, adalah usaha, ikhtiar. Makanya orang kadang-kadang keliru ya, berdakwah itu katanya harus ada pengikutnya. Tidak. Yang dituntut dari antum cukup menyampaikan itu tok. Enggak ada dituntut dari antum ikut apa tidak orang yang antum dakwahi. Maka standar dakwah orang itu sukses ketika dia sudah berdakwah. Jangan keliru. Ini kadang-kadang orang membuat standarnya terlalu di luar batas. Yang memang sesungguhnya di Islam juga enggak menuntut itu. Apa mereka buat standarnya? Standarnya seorang dai yang sukses itu adalah dai yang banyak pengikutnya atau paling tidak mengikuti apa yang diajarkannya. Tidak. Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada kewajiban kepada engkau ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Cukuplah bagi kita menyampaikan, selesai dakwah. Selesai. Sukseskah kita? Sukses ketika sudah menyampaikan kita dengan sebaik-baiknya tentunya, ya. Jadi jangan dianggap bahwa ketika seorang berdakwah itu yang dia katakan sukses harus ada pengikutnya mengikuti. Tidak. Ketika dia menyampaikan sudah sukses itu. Itulah namanya dakwah yang sukses. Jadi begitu tadi orang ini juga, seorang muslim ini juga, ketika dia melihat ada pelanggaran, ya, pelanggaran dosa dan maksiat di bawah di keluarganya, di bawah tanggung jawabnya, mereka ini keluarganya, kerabatnya ini, maka dia tidak sabaran untuk segera menghentikan itu, mencari sebab dan musababnya apa, ya, mencari sebabnya sehingga dia bisa menyelesaikannya. Mahma takun nata'ij, apapun hasilnya. Ya, terkadang memang tidak seindah yang dibayangkan ya. Seorang kepala keluarga menasihati anaknya, ternyata anaknya bukan makin baik, tapi makin buruk. Menasihati istrinya bukan makin baik, istrinya makin menjadi umpamanya. Menasihati kerabatnya bukan menerima, bahkan menolak, bahkan memusuhi, justru memusuhi. Dia nggak akan peduli itu, yang penting dia sudah menyampaikan. Famayasbiru ala hadhil mas'uliyah. Ya, maka dia tidak akan bersabar, ya, tidak dia sabar untuk apa? Untuk melaksanakan tanggung jawabnya, melaksanakan apa? Kewajibannya. Kan kewajiban dia sebagai seorang kepala keluarga, kewajibannya sebagai seorang pemimpin, dia melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Dia nggak sabaran orangnya, ya, untuk melihat perbuatan maksiat dan dosa terjadi di orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wa ma yatiqu as-sukutu 'alaiha. Dan dia tidak sanggup untuk berdiam di atas pelanggaran tersebut, di atas maksiat tersebut. Illa rajulun fi imanihi dha'fun, kecuali ada laki-laki yang di dalam keimanannya itu ada kelemahan. Jadi kalau seorang laki-laki yang diberi tanggung jawab, dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, berarti keimanannya lemah. Wa fi dinihi riqatun, agamanya itu sangat luntur, agamanya itu sangat riqatu lembek, ya. Tidak ada punya sikap, tidak punya sikap. Ya, wa fi rajulatihi khawarun, dan di dalam kelaki-lakiannya itu ada kelemahan. Artinya dia tidak menjadi laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati itu benar-benar melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Ya, melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Makanya kan kepemimpinan itu diserahkan kepada laki-laki. Memang laki-laki itu cocoknya begitu, gitu kan. Dalam Islam kan haram hukumnya perempuan menjadi pemimpin. Makanya seorang laki-laki hendaknya benar-benar melaksanakan, tahu diri bahwa Anda itu pemimpin, bahwa Anda itu memiliki tanggung jawab, bahwa Anda itu memang harus punya iman yang kuat. Kalau iman tak kuat, ini tadi. Makanya kalau orang-orang yang membiarkan ada kemaksiatan dosa, ya, kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, ini menunjukkan keimanannya lemah.
Dia menunjukkan keimanannya lemah, agamanya itu tidak kuat, tidak punya sikap dan tidak punya ketegasan, dan dia seorang laki-laki yang lemah di hadapan Allah. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Bagi kita yang punya tanggung jawab, laksanakan tanggung jawab kita, ya, laksanakan kepemimpinan kita dengan sebaik-baiknya, karena itu akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat. Baik, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, kita rehat sejenak, kita akan kembali setelah yang satu ini. Nosil.